Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, berdoa selesai. Hari ini yang akan maju untuk keterampilan variasi dan penjelasan adalah Handika dan Zidan. Pada Handika dan Zidan, waktu dan tempat dipersilahkan. Tes udah terlihat belum? Screen-nya. Sudah. Oke, selamat pagi semuanya. Sebelumnya siapa hari ini tidak masuk? Masuk semua, Pak. Masuk semua ya. Oke, mungkin sebelum kita mulai pembelajaran, nggak usah doa kali ya, jadi udah doa. Oke, jadi hari ini kita akan belajar interferensi gelombang bunyi. Jadi sebelumnya ada yang tahu apa itu gelombang bunyi? Ada yang bisa jelasin? Sipa dan suara. Oke, betul. Jadi suara atau bunyi itu merupakan gelombang yang merambat yang dihasilkan benda bergetar sebagai sumber bunyinya. Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai kelompok longitudinal. Oke, jadi suara atau bunyi itu dia juga gelombang yang merambat dihasilkan oleh benda bergetar atau sumber bunyi lainnya. Sumber bunyi ada apa aja? Seperti kayak kita berbicara harus kita suara, ada speaker gitu ya. Nah, gelombang bunyi itu gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Jadi untuk sebuah suara itu dia bisa terdengar di telinga kita dia itu merambat, merambat melalui contohnya partikel udara, dinding, misalnya benda-benda sekitar. Nah, dia termasuk benda longitudinal. Nah, berikutnya ada interferensi gelombang bunyi. Interferensi gelombang bunyi adalah perpaduan dua gelombang yang menghasilkan pola-pola tertentu. Interferensi dua gelombang bunyi itu koheren akan menghasilkan pola terang gelap yang menggunakan pola interferensi konjungtif deduktif. Seperti apa? Mari kita lihat. Jadi sebelum kita katakan sebelumnya ya, gelombang bunyi, bunyi itu merupakan gelombang. Bayangkan gelombang bunyi itu ada dua sumber dengan frekuensi dan properties lainnya sama. Nah, maka mereka akan timbul pola interferensi. Lihat. Nah, ini gelombangnya saling tabrakan nih satu sama lain nih. Nih. Nah, polanya itu nanti akan terbentuk pola gelap terang atau destruksi interupsi. Nah, ini kalau bisa kita nyalakan, coba sebentar. Hmm, Nah, kalau misalnya kita nyalakan suara, nah, lihat nih. Pola yang instruksif itu dia saling menguatkan. Maka di sini suaranya kuat.
perhatikan ini yang tanda silang ini kuping kuping anaknya nih. Nah, kalau kita misalnya geser ke pola destruktifnya, nah lihat, maka suaranya akan pelan atau bahkan hilang. Terdengar nggak di sini suara suara ininya? Terdengar, Pak. Hah? Terdengar, Pak. Terdengar? Terdengar. Suaranya tersiar nggak? Terdengar, Pak. Terdengar ya, oke. Nah, ini namanya interferensi. Oke. Nah, kita balik lagi. Nah, kalau interferensi itu kita bisa hitung nih. Kita bisa hitung beda lintasan interferensi dalam sebenarnya dalam nm. Cuma kalau itunya bisa juga meter. Nah, pola interferensinya itu kalau di pola interferensi konstruktif, makanya delta X itu bisa dengan M kali delta. Jika dia destruktif, maka M plus per 2 kali delta. Ini delta ini panjang gelombang. Nah, kita lihat di, bentar, mana ya? Nah, kita lihat, bentar. Nah, tadi kan di sini kan dibilang kan, ini kita hitungnya dari tengah. Dari tengah pola. Dari sini. Nah, ini kan pola instruksif kan. Nah, jarak antara instruksif ke instruksi live-nya, kita tahu dari mana? Kita tahu pakai rumus yang tadi. Delta X sama dengan M kali panjang gelombang. Nanti diketahui panjang gelombangnya dari sumber suaranya. Nah, misalnya kan ini 0, misalnya satunya di sini. M1, maka sini M2, sini M3, sini M4. Nah, kalau pola destruktifnya yang di sini, nah kita juga tahunya juga jaraknya itu dari rumusnya kali 1/2. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ada yang ingin bertanya? Siapa ingin bertanya? Oke, nggak ada yang bertanya. Kalau gitu, berikutnya adalah pelayangan gelombang bunyi. Pelayangan gelombang bunyi. Di sini ada yang pernah dengar suara beat belum? Kayak kencang, pelan begitu. Kayak siren polisi, ngiung, 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 gitu. Udah pada pernah. Pernah, Pak. Oke, itu namanya pelayangan bunyi. Nah, ini masih ada hubungannya sama interferensi. Sifat sifat ini menjelaskan ada dua bunyi yang berbunyi secara bersamaan, tapi frekuensinya biasanya berbeda tapi berdekatan. Contoh bisa frekuensi itu 500 Hz, maka sumber lain suaranya misalnya 504 Hz gitu. Nah, kita lihat di sini ya polanya. Nah, ini masih berhubungan nih. Nah, kalau misalnya yang tadi nih, kalau misalnya dia berlawanan begini, maka dia destruktif. Pola interferensi destruktif itu dia menghilangkan atau bahkan suaranya pelan atau bahkan menghilangkan. Nah, sedangkan jika dia bisa dilihat dia, nah yang di sini nih, dia menyatu, maka dia polanya instruksif, saling menguatkan. Maka suaranya di sini akan menyatu jadi lebih besar amplitudonya. Maka jadi seperti ini. Nah, untuk contohnya kan coba pakai, nah pakai ini. Nah, ya, jadi ada frekuensi kan 500, frekuensinya 504. Kita mulai. Terdengar gak suaranya? Terdengar, Pak. Terdengar.
Perhatikan baik-baik suaranya, ada kayak hilang. Ya, nih, gelombang akan seperti ini. Yang besar ini di suaranya yang intrusif, yang menguat. Nah, di 2 bit. Sebelumnya ini ditanyakan dulu, belum ada ya. Nah, si bitnya tadi, suara yang barusan hasil dari gabungan tadi pola bitnya, frekuensi layangannya dapat dihitung dengan F1 kurang F2. Dan dia harganya mutlak. Berarti tidak bisa minus ya, kan ada frekuensi nggak bisa minus kan, frekuensi gelombang. Jadi gelombang satu dikurang frekuensi gelombang 2, maka nanti hasilnya adalah frekuensi dari gelombang frekuensi lain tersebut. Nah, untuk pengertiannya dari interferensi sendiri, nah dari interferensi jadi adalah contohnya reduce noise, noise reduce pakai pada mic, menggunakan memanfaatkan pola destruktif sehingga noise tersebut berkurang atau bahkan mendekati hilang gitu kan. Terus ada lagi stereo, stereo speaker. Nah, stereo speaker itu juga menggunakan pola gelombang bunyi interference biar suaranya tuh lebih kuat dan lebih bagus gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanya. Nah, kalau untuk yang beat sendiri apa? Ini biasanya ada alat musik seperti contoh piano. Jika ditekan lama, suaranya akan kayak menggema gitu kan, kayak beng 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 gitu kan. Nah, itu juga menggunakan senar yang frekuensinya sama, frekuensinya mirip, hanya beda sedikit. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan atau tidak? Sepertinya tidak ada. Terus itu sebelum saya tutup, kita mengadakan kuis dahulu kali ya. Sebentar. Hmm, Ayo, kalian bisa join. Kodenya, kodenya ini kelihatan ya. Kodenya 019209. Depan nih, Chief baru masuk. Ayo, ditunggu yang lainnya.
sampai 9:17. Bentar ya. Ayo, apa kendala? Sepertinya nggak ada ya. Kita mulai kali ya, biar nggak usah berlama-lama. Kita mulai. Oke. Dapat Step mantap. Sukses mantap. Sebastian mantap. Ayo dong, ayo dong guys. Mantap nih Bapak. Ayo nyala bangku pembalap. Kita bahas. Oke. Oke, pertama ada Babas, kemudian Yes. Selesai, berarti selesai sepertinya ya. Oke, kalau gitu kita ya. Oke, juara pertama adalah oke, mantap Babas. Beri tepuk tangan untuk Babas. Kedua ada UI, yang ketiga ada SSS. Oke, kita lihat pajak salahnya di mana nih? Salahnya di nomor question 2. Kita lihat question 2. Mana question 2? Question 2, jelaskan prinsip pelayangan gelombang bunyi. Oke, pelayangan gelombang bunyi adalah gelombang bunyi merambat dalam dengan prinsip supersisi, interferensi, dan pemantulan. Oke, jadi pelayangan gelombang bunyi itu yang tadi ya, kayak jadi interferensi, hanya saja frekuensinya yang berbeda. Oke, jadi teman-teman eh, sampai di sini bagaimana kesimpulan hari ini nih? Kesimpulan interferensi dan pelayanan gelombang bunyi. Ada yang mau jawab? Bimo? Halo Bimo? Sipa? Halo Sipa?
Oke, sepertinya ini belum ada jawab. Oke, Mana yang lain nggak ada ininya, temennya yang lain nggak join di Zoom. join Bu. Ya join tapi aktif nggak join aja tapi ada itu lagi kerjaan lain. Ya, dilanjutkan saja. Oke, jadi kesimpulan hari ini ya, interpretasi gelombang bunyi itu adalah perpaduan gelombang dua sumber gelombang dengan gelombang yang sama menghasilkan pola tertentu. Oke, ada yang interpretasi konstruktif, itu dia gelombangnya menjadi kuat, ada destruktif, saling menghilangkan. Oke, terus ada juga pelajaran ini, itu juga interferensi hanya dengan frekuensi yang berbeda. Biasanya frekuensinya itu bedanya nggak terlalu sama, nggak terlalu jauh, sehingga menghasilkan yang tadi bunyi timbul, muncul hilang muncul hilang muncul hilang. Oke, mungkin segitu aja pelajaran hari ini. Eh, Sebelumnya terima kasih. Saya akhir pelajaran. Sambil lagi ya. Baik, selanjutnya siapa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan belajar tentang melanjutkan yang kemarin ya, yang kemarin kita bahas yaitu vektor. Kali ini kita akan masuk ke lebih dalam lagi. Masih ada beberapa yang belum diedit. Yang pertama itu kita mempunyai vektor itu mempunyai 3 metode, yaitu metode poligon, kemudian yang kedua metode jajar genjang, yang ketiga ada metode analitik. Untuk metode polinom sendiri, itu metode yang paling mudah dan hanya menggunakan prinsip trigonometri yang sudah kalian pelajari di matematika. Kemudian metode jajar genjang ini berfungsi untuk apa ya namanya, bisa buat melanjutkan untuk metode analitik, bisa juga untuk menganalisis juga, bisa juga terus untuk mendasari sumbu-sumbu gitu segala macam itu juga bisa juga pakai jajar genjang. Kemudian untuk metode analitik sendiri ini berfungsi untuk membagi gaya-gaya, ya seperti kita kan tahu ya, gaya itu tidak selalu ke arah kanan atau atas atau ke arah timur atau utara ya, tapi kan arahnya kan selalu random ya, mau kemana-mana segala macam. Nah, metode analitik ini berfungsi untuk membagi gaya tersebut menjadi 2 arah gitu, menjadi fx atau fy gitu ya. Kemudian model poligon ini seperti di sini saya akan contohkan gimana cara menulis metode poligon gitu. Di sini kita akan mengambil C, sama misalnya kita akan mengambil B. Kita tulis dulu di sini B, kemudian kita tulis C. Maka resultannya akan seperti ini. Ini resultannya. Kemudian misalnya lagi kita mau ngambil ABC gitu.
boleh aja. Oh ya, untuk polinom sendiri ini tidak ada aturan mana yang harus duluan, mana yang harus kapan duluan, karena polinom ini kan cuma menentukan apa sih namanya resultan gaya tersebut ya, sesuai dengan perintahnya. Tapi yang perlu diperhatikan di polinom sendiri ini arahnya juga ya, karena vektor-vektor kemarin saya sudah bilang kalau misalnya arah dari vektor sendiri adalah hal yang fatal, apalagi kalau misalnya salah arah ataupun salah satuan atau salah gaya juga bisa uh, fatal. Di sini kita coba ABC. Kita coba A dulu kali ya. A, kemudian C, B. Di sini ada B, di sini ada C, di sini ada A. Tadi sudah dua. Di sini ada A. Maka resultannya akan seperti ini. Itu untuk metode polinom. Nah, untuk metode polinom sendiri ada ketentuannya ya teman-teman ya. Misalnya dia ke arah kanan atau ke arah atas itu bernilai positif. Bernilainya positif. Tapi kalau misalnya di arah kiri atau bawah itu bernilai negatif. Kita bisa lihat di contoh seperti atas ini. Nih, di sini kan dia B-nya ke bawah ya, berarti kan negatif ya. Terus kemudian kita lihat lagi di sini, nih, C-nya ke arah kiri, berarti menandakan negatif. Gitu. Di sini kan nggak ada yang negatif. Kenapa? Karena tidak ada yang ke arah kiri. Gitu. Untuk teman-teman sendiri ada yang mau nyoba, bisa menggunakan papan tulis sendiri gitu, menggabungkan beberapa vektor yang ada di sini. Silakan aja kalau misalnya teman-teman mau nyoba. Vektorat sudah Bapak sediain di sini ada A, B, C, D. Kalian bisa coba-coba mau CD doang kah atau AD kah terserah kalian. Ini kalau kalian mau coba silakan. Saya kasih waktu beberapa menit lagi ya. Oke, kita lanjut aja kali ya. Kemudian di sini ada metode jajar genjang. Kayak seperti yang saya sebutkan, metode jajar genjang ini metode yang berpusat kepada sumbu 0,0 ya teman-teman. Jadi tidak seperti metode poligon sebelumnya. Metode jajar genjang ini dasarnya tuh ada di sudut 0,0 gitu atau sumbu titik 0 di antara di antara X sama Y gitu. Di sini sudah ada contohnya. Kita punya gaya segala macam ini sebenarnya bisa masuk ke metode analitik ya teman-teman, tapi seperti saya salah input. Misalnya kita coba gaya C. C kan begini ya teman-teman ya. Kalau kita taruh sumbu gitu, garis sumbu terhadap C itu kan begini ya teman-teman. Di sini bisa jadi fx, di sini bisa jadi fy gitu. Tuh metode jajar genjang. Kemudian kalau misalnya kita ada dua apa sih namanya metode jajar genjang kan ada dua fungsi juga ya. Yang fungsi keduanya juga untuk seperti poligon untuk menggambar vektor juga bisa. Contohnya kita akan mengambil di sini A dan B dah. Vektor A sama B. Kita buat dulu garis sumbunya. Kita ini A, kemudian ini B. Nah, untuk metode jajar genjang sendiri, karena kita AB, nah yang B-nya itu diteruskan garis A, pakai garis titik-titik aja. Kemudian yang B-nya sendiri kita terusin dengan A gitu. Nah, untuk resultannya di sini. Di titik pertemuan A dan B, ini resultannya.
Kita coba aja menggunakan A dan C lagi ya. Coba A dan C ini. A dan C ya. Untuk A sendiri sesuai dengan sumbu X, kemudian C di sini. Nah, aturannya yang seperti tadi, A-nya, yang C meneruskan A, yang A meneruskan C. Jadinya dia seperti ini. Kemudian yang A-nya seperti ini. Kemudian di sini adalah titik pertemuannya dan resultannya adalah segini. Ini adalah resultan. Untuk metode jenjang seperti itu. Kemudian kita masuk ke metode yang susah, yang lumayan rumit, yaitu metode analitik. Metode analitik sendiri digunakan untuk menganalisis sebuah vektor, ya, teman-teman. Misalnya kita di sini ada, kayak ini kita ambil contoh, ini. Ini kita ambil contoh yang dari sini. Kemudian kita analisis, teman-teman. Di sini kan ada F1-nya sama dengan 40 ya. 40 Newton. Maka Fx-nya kita tinggal F dikali cos theta. Di sini theta sudah diketahui 60 derajat dan sudah saya sediakan tabel juga, teman-teman, di sebelah kanan ya. Jadi ya udah kita tinggal masukin angkanya 40 dikali 60-nya itu. Teman-teman bisa pakai akar 3/2, bisa pakai juga setengah akar 3, itu terserah teman-teman ya mau gimana. Yang penting konsisten aja makanya gitu, jangan sin 60 kalian tulis setengah akar 3 tapi nanti di bawahnya kalian tulis akar 3/2, itu kan nggak konsisten ya. Tapi sebenarnya sama aja sih. Di sini kita bisa coret jadi 20, hasilnya 20 akar 3 Newton. Sorry ya kalau jelek, karena saya juga baru belajar. Kemudian apa sih ini 20 akar 3 Newton? 20 akar 3 Newton itu tuh teman-teman bisa lihat di tabelnya sendiri. Jadi kan kita menganalisis dari Fn ya. Kan di sini ada sumbu Fx. Di sini ada sumbu Fy atau gaya yang bekerja ke arah sumbu Y gitu, atau secara vertikal gitu ya. Nah, Fx sendiri itu berfungsi sebagai pembagian gaya yang bekerja pada sumbu itu ya. Jadi kalau misalnya gaya aslinya adalah 40 Newton ke arah timur laut gitu ya. Jadi efek sendiri ini gaya yang terjadi jika apa sih namanya, kita mengarahkannya ke timur gitu. Mencoba mengarahkannya ke arah timur gitu. Maka yang terjadi adalah 20 akar 3 Newton gitu. Kemudian F gimana Pak? F itu begini, kita tinggal masukin aja teman-teman. Tadi kan kita masuk, tadi kan gayanya 40 Newton. Kemudian di sini karena Y itu adalah sumbu horizontal, jadi kita menggunakan sin. Sin 60, oh sorry salah. Sin 60, sin 60 itu adalah sepertiga akar 3. Jadi tinggal coret lagi. 20 akar 3 Newton. Oke teman-teman. Mohon maaf ya, saya terbalik melihat tabelnya. Di sini cos 60 setengah. Nah, kalian juga belajar dari kesalahan saya, harus fokus. Di sini ada metode analitik. Kemudian di metode analitik ini juga kalian juga bisa untuk menganalisis sebuah apa ya, sebentar ya. Untuk sebuah besarnya resultan gitu ya. Misalnya ada dua buah gaya gitu ya. Dua buah gaya yang tidak saling lurus gitu.
tidak saling lurus. Metode analitik ini bisa digunakan. Contohnya kita ada gaya ke arah kanan. Misalnya sebesar 40 Newton juga ya. 40 Newton terus kemudian ke arah atas sebesar 30 Newton. Di sini adalah alfa sebesar alfanya sebesar berapa ya teman-teman yang enak ya? 90 lah ya karena ini fisiku ya. 90 derajat lah ya. Gambar ulang dulu sebentar ya. Di sini ada gaya 30 Newton. 30 Newton. 30 Newton. Ini ada gaya lagi di sini 40 Newton. Di sini ada garis harus 90 derajat. Kita tinggal masukin resultannya ya teman-teman. Untuk resultan sendiri ini kita ada dua aturan teman-teman. Ada aturan cos dan aturan sin. Kita menggunakan aturan cos saja karena aturan sin akan dipelajari di matematika ya. Untuk aturan cos sendiri kita tinggal nyari resultan sama dengan akar fx atau f1 terserah kalian mau f1 fx kayak atau fa atau fb gitu terserah, yang penting konsisten aja. Perandaian-andaian fisika itu bermacam-macam jadi kalian yang bebas aja yang penting konsisten. Terus kemudian ada fy kuadrat, maaf, kuadrat dikurang 2 fx dikali fy cos Allah Akbar kali cos theta gitu. Ini akarnya panjang ya teman-teman. Kita tinggal input rumusnya, udah dapat rumusnya, kita tinggal input ya, kita tinggal 40 akar 40 kuadrat, 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat terus ditambah 2 dikali 2 dikali 40 dikali 30 kali cos 90 derajat. Cos 90 derajat di sini 0. Ya udah langsung aja teman-teman, kita langsung 0 gitu. Nah, untuk perkalian ini harap diperhatikan ya teman-teman, karena kan ini kan ada penambahan ya, bukan berarti ini hasilnya semuanya 0 karena ada angka 0, enggak, tapi karena hanya ini di 0 maka hasilnya akan 0 ya teman-teman. Kita langsung input aja. Ya teman-teman minta bantuannya untuk on mic atau tulis di kolom chat ya. Untuk 40 kuadrat itu hasilnya berapa? Ada yang tahu? 800 Pak. Saya yakin 800. Coba boleh buka kalkulator. 40 kuadrat ya teman-teman, bukan 40 di 1600 Pak. kemudian di sini ada 30 kuadrat. 900 Pak. 900. Jadi hasilnya akar 2000
2.500. Nah, angka 2.500 sendiri berapa? 50, Pak. Newton. Tuh. Kemudian untuk metode sin konstan sendiri ya teman-teman, kita tidak akan membahas secara lengkap karena pada dasarnya itu adalah masuk ke matematika peminatan. Jadi saya tidak akan bahas aturan. Saya akan membahas aturan sederhananya aja dari persamaannya. Untuk contoh soalnya kalian bisa lihat di buku yang telah diberikan oleh sekolah, ke buku dari Kemdikbud, di situ lumayan banyak untuk membahas aturan sin ya. Tapi di matematika sendiri tidak diajarkan bahwa itu adalah aturan sin. Jadi saya akan menjelaskan aturan sin itu adalah persamaan terhadap resultan terhadap sin alfa. Sorry, aduh maaf ya. Terhadap sin alfa itu sama dengan fx per gamma. Bentar. Sin gamma. Aduh, jelek banget ya. Maaf ya. Sin gamma. Itu sama aja seperti FY per sin beta. Kayak kita ada di sini menggunakan apa namanya, kita harus menggunakan metode jajar genjang lagi, balik lagi ke tempat tadi ya teman-teman, untuk menganalisis sebuah vektor terhadap posisinya kita menggunakan jajar genjar. Tapi kalau misalnya kita menganalisis menggunakan gayanya, kita menggunakan metode analitik. Oke, kita bisa lanjut ke contoh soal satu aja kali ya. Di sini ada sebuah dua gaya sebelah kanan gitu, seperti ini. Di sini kan alfa, resultan gaya seperti ini kan resultan gayanya ini R. Di sini A, mungkin di sini B gitu ya. B vektor, A vektor gitu, ini resultan vektor gitu ya. Nah, alfa tuh ini teman-teman. Aduh, maaf. Alfa tuh sepanjang A dan B. Sedangkan sin theta tuh kan sin theta tuh ya ini teman-teman, sin theta tuh ini. Sin gamma tuh adalah fx kan. Fx ini ya, tapi sin gamma di sini gitu. Karena dia berhadapan gitu. Berhadapan, sedangkan betanya ada di sini. Oh, saya gunain yang lain lah ya. Warna lainnya, bosan warna biru merah terus. Yang hijau adalah alfa. Kemudian yang kuning adalah gamma nih. Kuning rancu gak teman-teman? Kelihatan kan ya? Kelihatan lah ya. Yang pink adalah beta. Nah, ini akan dipelajari di matematika gitu. Saya hanya mengajari di dasarnya. Kemudian sedikit tambahan karena saya tadi lupa, untuk metode analitik dan metode jajar genjang itu perlu diperhatikan kuadran teman-teman. Kuadrannya berapa, posisinya di mana, kayak seperti ini kan B ya. Ini tuh bukan dari resultan segala macam, tapi dihitung dari sumbu X-nya gitu. Jadi nanti ada belajar kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, sorry, kuadran 4 gitu. Nanti kalian bakal belajar ke bawah kuadran 1 kenapa positif semua, kuadran 2 kenapa sin semua, sin yang positif, kuadran 4 kenapa cos yang positif. Itu akan dipelajari di matematika ya, teman-teman. Kemudian ini tan gitu. Saya hanya akan mengajari sedikit pendahuluannya karena nanti bakalan bersinggungan juga sama matematika. Oke. Saya hapus dulu karena agak mengganggu. Sudah?
Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pembelajaran selanjutnya segala macam tugas yang diberikan, saya akan memberikan tugas kuis yang bisa dikerjakan di rumah kalian masing-masing karena kuisnya adalah kuis kemarin, sedangkan petnya masih sama. Bisa menggunakan untuk mencoba-coba bahwa faktorinya segala macam kalian bisa coba-coba dan kalian kembangin sendiri skill kalian. Untuk soalnya sendiri, saya minta kalian buat 3 soal dan kalian menjelaskan dari ketiga soal itu gimana sih, kenapa sih alasannya seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Zidan. Ibu, untuk Andika dan Zidan sudah maju. Baik, terima kasih ya sudah maju 2 mahasiswa untuk keterampilan ke ini ya, ke-5 dan ke-6 ya. Keterampilan melakukan variasi dan memberikan penguatan ya. Mungkin ada beberapa yang ini ya belum maksimal untuk aplikasinya ya. Jadi kan kemarin saya sudah memberikan arahan untuk lihat dulu teorinya, kemudian prinsip-prinsipnya ya untuk masing-masing keterampilan. Nah, bisa dilihat ya untuk keterampilan variasi itu ada beberapa langkah ya. Ya. Kemudian ada apa saja sih yang harus menjadi garis bawahnya ya untuk keterampilan variasi. Contoh misalnya variasi itu kan guru ya. Maksudnya guru yang melakukan keterampilan variasi ya. Berarti variasi itu apa aja sih yang kita lakukan ya? Seperti kita melakukan variasi suara. Ya. Ketika menjelaskan, ada kadang kita suaranya ada penekanan, ada suaranya yang bernada tinggi, ataupun pertanyaan-pertanyaan ya yang intonasinya itu dibuat agar mereka eh, memusatkan perhatiannya ya kepada kita. Nah, kemudian ketika bertanya juga kita harus memberikan waktu ya kesenyapan ya. Misalnya tolong semuanya berpikir atau cari jawabannya. Nah, itu kan memberikan waktu atau kesenyapan. Kemudian ketika kita bertanya untuk perorangan ya pada individu, jangan lupa kontak mata ya, kontak pandang. Kemudian gerakan guru itu juga atau pendidik itu juga harus di ini ya, di ya acting dikit lah ya. Gerakan badannya seperti apa, body language ya. Kemudian mimik kita seperti apa, mimik muka ya. Muka. Kemudian lagi-lagi di sini ada pergantian posisi dalam kelas. Jadi jangan monoton hanya di depan kelas atau hanya mendekati individu yang berada di baris pertama, tapi juga seperti ada variasi keterampilan yang lain yang kemarin saya sudah jelaskan, ada perpindahan posisi guru di dalam kelas seperti itu. Nah, itu kan untuk keterampilan variasi. Nah, untuk keterampilan penguatan ya di sini adalah ketika guru itu memberikan respon terhadap perilaku siswa ya. Jadi ketika siswa melakukan segala apapun tindak perilaku dalam kegiatan mengajar, guru itu wajib memberikan respon. Tapi di sini
responnya itu agar mendorong peningkatan perilaku tersebut ke arah positif seperti itu. Ya. Nah, bagaimana sih cara melakukan keterampilan penguatan? Misalnya waktu itu sudah apa yang menyangkut memberikan ini loh, achievement. Kemarin ada keterampilan apa? Yang seperti achievement, kemudian reward, itu masuk ke dalam keterampilan apa kemarin? Kemarin ada keterampilan apa sih? Penguatan, Bu. Apa? Masuk ke penguatan, Bu. Ya, penguatan ya. Nah, kemudian memberikan achievement, kemudian pujian, nah seperti itu. Nah, penguatan ini hendaknya ya, jadi guru itu berdasarkan kebutuhan. Misalnya kemarin yang sudah saya sempat singgung juga, ada namanya pemberian penghargaan, ataupun ganjaran, ataupun pujian, ataupun kerjasama. Seperti itu. Nah, itu adalah keterampilan ini ya, penguatan yang harusnya kalian bisa implementasikan di perkuliahan keterampilan mengajar ya. Seperti itu. Nah, jadi untuk minggu ini mungkin dengan saya sama Pak Hadi masih online ya. Jadi minggu depan setelah tanggal 22 kita setiap Rabu akan kembali offline ya. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya? Oke, baik. Saya kira kita akan lanjutkan lagi dengan saya minggu depan. Hari Jumat ini masih dengan Pak Hadi ya. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf lahir batin ya. Untuk kemarin kita sudah melakukan ini ya, Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Itu saja dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, hari ini lengkap ya. Semuanya masuk. Sudah ada Siva, Bimo, Handika, Kesya, Rahma, Husnul, Raul Arafi, Salwa, Sebastian, Taufik, Putra, Zidan. Baik. Baik, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.